Saudara, saya berikan minggu yang lalu satu contoh kepada kita, bahwa sebuah gembok itu saudara yang hanya bisa terbuka dengan kuncinya yang pas. Ya. Kata sandi sebuah Facebook juga demikian saudaraku. Email kita juga saudara. Ya. Hanya bisa terbuka kalau tepat passwordnya. Amin. Ya. Kalau tidak saudaraku yang kasih, tidak akan terbuka. Mungkin password kita saudaraku kita katakan I love you. Kan begitu ya. Tetapi kalau kurang O-nya satu, tidak akan terbuka. Kan begitu ya. Nah, atau kurang U-nya satu, tidak akan terbuka. Harus dia benar-benar jelas, tepat. Ya. Kan begitu ya. Nah, jadi saudara yang kasih, demikian juga kita di hadapan Tuhan. Harus benar-benar mengena di hatinya apa yang kita lakukan, tidak kandung kita, perkataan kita, sikap kita, apalagi sebagai anak-anak Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Harus kita tunjukkan kepadanya. Bukan mencari sesuatu apa yang berkenan kepada dunia, tetapi kita mau melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin saja ketika kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, tidak suka dunia melihat akan kita. Tetapi itu tidak masalah. Karena lebih bermasalah adalah kalau kita tidak melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin kalau yang tidak berkenan kepada dunia karena kita tetap setia beribadah dan rajin yang menyenangkan hati Tuhan, maka dunia mungkin mengasingkan kita. Mungkin dunia menyingkirkan kita sebagai sahabatnya, sebagai temannya. Tetapi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, saudaraku yang kasih, maka Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Lagu kita tadi mengatakan, padang gurun juga bisa Tuhan ubahkan menjadi taman Tuhan. Haleluya. Padang gurun yang gersang sekalipun bisa Tuhan jadikan sebagai taman yang indah. Tamannya Tuhan. Karena Tuhan itu, tangan Tuhan itu penuh kuasa. Bisa melakukan sesuatu karya yang sempurna. Tuhan kan telah menciptakan segala yang ada dari yang tidak ada. Kalau kita berpikir bagaimana bisa tercipta semuanya ini, itu tidak cukup logika manusia untuk menjangkaunya. Karena apa? Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu sebabnya saudaraku yang kasih, Yesus menekankan kepada murid-muridnya, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Karena Tuhan sanggup memelihara. Amin. Tuhan sanggup memelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan cukupkan kebutuhannya. Apalagi kamu yang ada anak-anaknya yang menyembah kepadanya. Jadi itulah sebabnya saudaraku yang kasih, yang kita harus lakukan fokus untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Senangkan hati Tuhan saja. Bagaimana supaya hatinya benar-benar terbuka untuk saudara dan untuk saya. Inilah sekilas khotbah atau renungan firman Tuhan minggu yang lewat untuk kita. Dengan sebuah tema, hidup yang menyenangkan hatinya. Karena ada sebuah lagu, Tuhan menopangkan tangannya pada orang yang berkenan kepadanya. Sekalipun dia jatuh, tidak akan tergeletak. Ya. Karena tangannya akan mengangkat, akan menuntun, bahkan menggendong kita. Haleluya, kita masih tetap dalam serial khotbah kehidupan. Tentang hidup. Rumusan kehidupan. Pada hari ini saya mau menyatakan kepada kita sebuah tema khotbah. Hidup yang suka peduli. Jadi saudara yang kekasih, ketika kita memiliki sesuatu hidup yang suka peduli, itu juga adalah sesuatu jalan berkat yang terus melimpah bagi kehidupan kita. Jangan kita hidup untuk diri kita sendiri. Jangan kita hidup hanya untuk kelompok atau komunitas kita, atau segolongan suku-suku kita. Tetapi bila kita hidup
untuk semua. Siapa saja saudara yang memerlukan kehidupan kita. Bagi orang yang kulit hitam, kulit putih, tidak ada pandangan kita semua kita menjalin hubungan persaudaraan. Kita semua selalu peduli. Maka itu saudaraku yang kasih adalah sesuatu yang merupakan jalan berkat yang terus melimpah bagi kehidupan kita. Jangan kita suka menutup diri kepada sesuatu yang tidak menyenangkan perasaan kita. Tetapi marilah kita buka hati kita untuk tetap peduli. Terlebih yang sangat membutuhkan kehidupan kita. Nah saudara yang kekasih, ada renungan firman Tuhan yang kita baca di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 mulai sampai ayat yang ke-37 tentang orang Samaria yang murah hati. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Saya mau membaca kepada kita saudara, simak baik-baik. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Ia bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian." Puji Tuhan.
kita telah mendengarkan ya, sebuah topik firman Tuhan dalam Lukas pasal 10 ayat berapa tadi saudara? 25 sampai ayat yang ke-37 yang menceritakan tentang orang Samaria yang murah hati. Ini adalah menunjukkan ya, hidup yang suka peduli. Tapi ada yang lainnya yang tidak mau ngambil resiko, mungkin terlalu banyak perhitungan ya, sehingga tidak mau membantu dan menolong yang sekarat ini. Siapa mereka? Imam. Kalau imam ini saudara yang kasih adalah pengurus rumah Tuhan. Siapa lagi? Lewi. Hamba-hamba Tuhan juga. Aktivis gereja. Ya. Mereka melewati jalan lain. Walaupun mereka sudah melihat dengan mata mereka keadaan orang yang ada di depan mereka, bahwa sedang ada dalam keadaan sekarang koma, hanya saja belum mati, tetapi sudah hampir mati. Mereka tidak peduli, mereka melewatinya saja. Tetapi ada satu orang yang tidak disebut namanya, hanya dikatakan orang Samaria. Siapakah dia? Tetapi dikatakan dia murah hati. Ketika melihat orang yang sekarang itu, apa yang dia lakukan? Dia siram luka-lukanya dengan minyak dan anggur. Dia balut. Lalu saudara, dia taruh di atas keledainya dan dibawanya ke penginapan. Keesokan harinya dibawa kepada tabib. Dan dia katakan, saudaraku, setelah dia memberikan 2 dinar, kalau kurang, saya akan bayar lagi, obatilah dia. Saya akan bayar. Saya akan tambahkan ya, biayanya setelah nanti saya pulang. Saudara, Yesus berkata kepada ahli Taurat, siapakah sesama manusia di antara ketiga itu terhadap orang yang sedang sekarat ini? Apakah imam itu tadi yang sudah melihat orang yang sekarat dan lewat begitu saja? Apakah orang Lewi yang juga sama sudah melihat orang yang sekarat ini dan lewat begitu saja? Ataukah ini yang disebut sesama manusia, yaitu orang yang menunjukkan belas kasihan? Maka orang itu, ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, yang menunjukkan belas kasihan itu, itulah yang kamu harus lakukan kalau kamu mau masuk surga. Haleluya. Mau kita masuk surga? Mau masuk surga? Timbulkan rasa kepedulian. Ada banyak di samping kita, ada banyak ya, di antara kita yang sedang tidak berdaya. Tunjukkan. Masa orang-orang yang bukan anak-anak Tuhan, saya pernah melihat itu saudara ya, mereka suka tergerak hatinya untuk mengumpulkan sesuatu dana guna membantu yang lemah. Masa anak-anak Tuhan tidak juga mengambil bagian untuk melakukan hal yang seperti itu sebagai toleransi kemanusiaan. Haleluya. Mari kita biasakan hal seperti ini. Apalagi saudaraku yang kasih, kalau kita lihat, saya katakan selalu saudara, dari dulu bahwa pertumbuhan gereja itu ya, pertumbuhan gereja itu salah satunya ada faktor pertumbuhan jemaah-jemaah itu sendiri. Jemaah-jemaah yang bertumbuh itu saudaraku adalah jemaah-jemaah yang peduli, suka peduli. Mereka mengerti apa yang mereka perbuat. Mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk membantu perkembangan gereja itu. Mereka tidak hanya sebagai penonton saja, yang hanya melihat saja keadaan. Ya, sudahlah, nanti kalau berubah juga dia.
Kalau terjadi sesuatu nanti yang pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, wah terjadi dengan sendirinya. Tetapi saudaraku yang kasih, kita harus munculkan dalam hati kita, merasa terbeban dalam pikiran kita, apa yang harus kita lakukan dan perbuat untuk memajukan pelayanan ini. Kalau kita melihat ada banyak kekurangan-kekurangan, mari kita cukupkan. Itulah yang disebut kepedulian. Jemaat pertama saudaraku yang kasih, mengapa dikatakan ya, mujizat sering terjadi? Karena mereka semua sambil mengambil bagian, saling mengambil bagian, sambil mengambil alih. Bahkan jemaat-jemaat itu datang di hadapan rasul-rasul, membawa persembahan-persembahan, mengumpulkan persembahan-persembahan untuk dibawa kepada rasul-rasul, sehingga di antara mereka tidak ada yang kekurangan apapun. Kita lihat gereja-gereja yang maju, jemaat itu saudaraku sangat-sangat suka untuk berkorban. Kalau kita melihat gereja-gereja yang cepat pertumbuhannya, jumlahnya juga semakin bertambah-tambah. Kenapa? Karena jemaat-jemaatnya adalah domba-domba yang gemuk, domba-domba yang menumbuhkan bulunya dan digunting dan menjadi ya, kain wol. Haleluya. Begitu saudara. Bukan jemaat yang hanya menonton dan berdiam diri, yang rutin hanya datang pulang, hanya seperti itu. Tidak. Ada muncul dalam hati, memunculkan dalam hati apa yang harus kulakukan, apa yang harus kuperbuat untuk memajukan pelayanan ini, untuk membantu saudara saya ini, untuk membantu hamba-hamba Tuhan. Nah, dalam kekurangan-kekurangan mereka, andaikan kita mengirim dari tempat ini untuk sekolah Alkitab misalnya, ada pemuda-pemudi atau juga orang tua siapa yang suka, yang minat mau sekolah Alkitab, adakah yang mau bersedia untuk mensponsorinya, membantunya? Gereja-gereja yang bertumbuh itu ada seperti ini. Akan mereka menyediakan sesuatu bantuan, mungkin hanya masalah kecil, membelikan sebuah sapu mandi 1 biji 1 minggu, sebuah odol 1 biji 1 minggu, kan bukan masalah berat. Lalu mengirimkannya kepada anak sekolah Alkitab yang ada di meja belajar sekolah Alkitab. Sepele kan? Mungkin hanya sepotong baju yang siap pakai. Apa itu? Mungkin baju batik atau baju kemeja putih yang hanya harganya 35.000 atau 50.000. Lalu mengirimkannya. Ini adek. Saya melihat ini saudara yang kasih dengan mata saya sendiri. Ya. Bagaimana gereja-gereja yang bertumbuh itu, bagaimana jemaat-jemaatnya, pendetanya tidak tahu. Tetapi jemaat-jemaat yang bertumbuh, mereka mengirimkannya melalui pendetanya, melalui aktivis gerejanya. Ini tolong diberikan kepada sekarang yang sedang sekolah Alkitab ini. Mereka bungkus dalam sebuah kantongan, isinya dalam mungkin hanya selop jepit, isinya di dalam mungkin hanya sebuah sabun mandi, kan begitu ya. Tetapi kadang-kadang tidak ada di dalam hati kita melakukan seperti itu, maka kita hanya berkecimpung memikirkan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa dipikirkan oleh Tuhan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Dengan kita melakukan itu, kita ditambah-tambahkan Tuhan dengan berkat-berkatnya. Kita bekerja untuk Tuhan, dan dengan memberikan mereka itu, saudara yang kasih, membantu yang kekurangan itu, kita juga dicukupkan tuh.
Luar biasa. Ada firman Tuhan di dalam Matius pasal 16 ayat 25 dikatakan, tolong dibaca. Matius 16 ayat 25 agak terang. Matius 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bisakah saudara mengerti dan memahami artinya ini? Banyak orang terlalu mempertahankan sesuatu apa yang ada padanya demi untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan jiwanya, pribadinya. Tetapi Yesus berkata, dia akan kehilangan jiwanya. Tetapi kalau karena aku mau mengorbankannya, dia akan memperolehnya. Memang seperti itu saudaraku. Ada sebuah cerita, kisah di pegunungan India terjadi sesuatu salju yang tebal, dan badai salju sedang mengamuk. Ada dua orang yang sedang berjalan di tengah-tengah badai salju ini, dan salah seorangnya adalah namanya Sundar Singh, seorang penginjil Kristen India. Dan ada seorang temannya, dan ketika mereka sedang berjalan, saudara, tiba-tiba tersangkut kaki mereka terhadap seseorang yang sedang koma, udah beku, karena tidak sanggup lagi melakukan perjalanan. Orang ini adalah seorang Tibet. Tahu orang Tibet, saudara yang kasih, yang lain kepercayaannya dengan yang mereka. Nah, saudara yang kasih, seorang penginjil ini, Sundar Singh ini mengatakan kepada teman, ayo kita tolong orang ini, mari kita angkat dia. Mungkin dia masih memiliki kehidupan. Tetapi yang satu ini bertahan, saudara. Teman ini bertahan dan berkata, iya, ngapain kita mengambil resiko? Kita perlu menyelamatkan diri kita. Kita pun sedang menghadapi badai yang sama. Kita sedang melakukan perjalanan yang sama. Jangan karena sibuk untuk mengurusi orang ini, kita pun menjadi mati di tengah jalan ini. Aku tidak peduli kalau dia terus berjalan dan terus melanjutkan perjalanannya dengan cepat dalam pikirannya supaya bisa segera melewati badai yang sedang mengamuk. Tetapi seorang penginjil ini tidak tega. Lalu dia mengambil alih dan diangkatnya orang Tibet ini yang memikulnya, saudara, sendirian. Sehingga apa yang terjadi? Dia mengalami kepanasan. Karena mengalami suatu kepanasan, keringat, saudara yang kasih, bergumul untuk mengangkat orang Tibet ini. Maka butir-butir salju juga yang sudah mengelumuri dirinya menjadi cair. Dan orang Tibet itu pun seperti itu, saudara yang kasih. Singkat cerita, dikatakan saudara dalam berita bahwa mereka hidup berdua. Sedangkan yang terus melanjutkan perjalanannya tadi, yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak nampak lagi, alias sudah mati di perjalanan. Saudara yang kekasih, siapa yang mengalami pertolongan di antara ini? Adalah yang tadi mengambil sesuatu kepedulian untuk menolong yang sedang sekarang ini. Karena cara Tuhan memberikan pertolongan itu, saudaraku, bukan dengan cara kita. Haleluya. Bukan seperti logika kita. Cara Tuhan untuk memberi pertolongan itu bukan seperti apa yang kita pikirkan, tapi seperti apa yang Dia pikirkan. Mungkin seorang itu tadi merasa rugi dan tersita waktunya untuk mengurusi orang yang sedang sekarang ini. Tetapi saudara yang kekasih, malah dia yang mengalami sesuatu kematian di perjalanan. Itulah sebabnya tadi di dalam Matius pasal 6 ayat 12-25, bahwa siapa yang mau berjuang terus menyelamatkan nyawanya akan kehilangannya
nyawanya. Tetapi kalau membagi-bagikan ya, waktunya, hidupnya karena aku, maka dia akan memperolehnya. Amin. Mengapa Tuhan itu dilambangkan, saudaraku? Kasihnya seperti sungai. Karena ada itu, saudaraku. Saya lihat itu artikel-artikel, stiker-stiker yang ditulis di mobil-mobil, di bus-bus kota, yang kasihnya seperti sungai, yang menunjukkan kasih Tuhan seperti sungai. Kenapa dia tidak tulis kasihnya seperti sumur? Kan sama-sama air juga. Sungai itu kan air, sumur itu juga air. Ada beda sungai dengan sumur. Kasihnya seperti sungai karena dia terus mengalir dan berbagi, mengalir di irigasi, mengairi sawah, mengalir di rumah-rumah penduduk. Ya. Haleluya. Dan tetap ada airnya. Kalau sumur, saudara, ada waktu-waktunya menjadi kering. Ya. Bahkan untuk mengambilnya juga, saudara, harus dipaksa, ditimba atau dipasang sanyo. Kalau tidak, payah keluarnya. Kadang-kadang juga, saudara yang kasih, harus Tuhan pakai sistem itu juga supaya bisa tergerak untuk mengeluarkan airnya. Tetapi kalau kita pakai sistem sungai, nggak usah dikomandoi, dia terus mengalir terus tanpa komando, tanpa sanyo, tanpa tiba, dia mengalir terus. Haleluya. Dia tidak peduli siapa yang memerlukannya, dia bagi-bagikan, dia memberikannya. Maka dilambangkan kasih Tuhan itu seperti, karena ada lagu kita, kasihnya seperti sungai. Ya. Jadi saudara yang kekasih, inilah hidup yang peduli. Maka Tuhan juga yang menjadi peduli. Amsal 3 ayat 27, apa katanya di sana? Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukan. Janganlah menahan kebaikan pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal kamu sanggup melakukannya. Rasul Yakobus mengatakan, ya, dosa itu, saudara yang kasih, bukan hanya melulu karena melakukan yang jahat atau yang salah, bahkan karena tahu yang baik tapi tidak melakukannya. Itu juga adalah dosa. Siapa yang mengatakan? Rasul Yakobus. Ya. Siapa yang tahu melakukan yang baik tapi tidak melakukannya adalah dosa. Jadi tidak melulu karena melakukan yang salah maka dikatakan juga dosa. Melakukan yang sudah kita tahu harus kita lakukan, yang baik yang harus kita lakukan, dan kita tidak melakukannya, itu pun juga dosa. Ya. Apa itu firman Tuhan, saudara? Apakah itu firman Tuhan? Firman Tuhan. Ya. Dalam Amsal 3 ayat berapa tadi? 27, ya. Siapa yang kamu lakukan yang baik maupun yang melakukannya, jangan menahan kebaikan itu kepada orang-orang yang berhak. Ya. Ingat, saudara tadi, yang berhak mendapatkannya. Ada banyak yang berhak mendapatkan itu. Lakukanlah. Karena kamu sanggup melakukannya, sanggup menolongnya. Angkatlah dia. Tuhan juga, saudara yang kasih, yang diubahnya siapa? Untuk menjadi taman Tuhan, padang gurun. Karena dia tidak perlu lagi mengubah taman Eden, karena itu sudah bagus. Tapi yang dikelolanya, yang diangkatnya, yang dipulihkannya itu adalah padang gurun yang gersang. Jadi betapa bahagianya kita di hadapan Tuhan, betapa senangnya kita di hadapan Tuhan.
Ya. Betapa menyenangkan hati Tuhan kalau kita juga saudara kasih diubahkannya ketika kita sedang dalam keadaan terpuruk. Dan rencana Tuhan itu saudara kasih itu bagaimana mengubah hidup kita yang terpuruk ini. Itu maka harapan kita harus kita tunjukkan kepada Tuhan. Jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan, untuk menunjukkan sesuatu. Ya, hati pikiran kita terarah kepadanya. Bahwa ini saya Tuhan. Maka Tuhan berkata, Yesus berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Apa katanya? Ya 11:28 ya. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada. Jangan bosan-bosan. Itulah sebabnya kita datang di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Yang tidak sanggup dilakukan manusia. Yang tidak sanggup diperbuat oleh manusia. Tapi Tuhan sanggup melakukannya. Ya. Jadi jangan pernah berkata dalam hati, aku lemah, aku lanai ngasu nari bertoto, aku lanai nari aku ngasung ikut Tuhan, adilah ngasung ikut Tuhan. Mani senari tunjukkan harapanku untuk memperoleh sesuatu pertolongan orang sinar. Dunia ini terus semu orang hanya bayang-bayang. Ya. Tetapi kalau jawaban daripada Tuhan itu pasti. Mungkin belum hari ini, tapi nanti sore. Mungkin belum jam ini, mungkin nanti sore. Tapi kalau nanti jam 12 ini kamu lemah, seharusnya tadi nanti jam 3 sudah Tuhan berikan sesuatu jawaban. Kamu tidak mendapat apa-apa. Tunggu, sabar. Maka dikatakan di dalam Alkitab, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti burung raja wali, tidak pernah letih, tidak berhenti berjalan, dan tidak lesu untuk terbang, karena dia memiliki kekuatan sayapnya. Haleluya. Jawaban yang pasti itu adalah daripada Tuhan. Nah, sebagai firman Tuhan yang perlu kita baca yang terakhir saudara, Yesaya 58 ayat 6 sampai ayat 12. Kita baca Yesaya 58 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, bukan berpuasa yang ku kehendaki, ya, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. ya. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Dia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit, dan gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang menunjukkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Haleluya. Berpuasa yang ku kehendaki, bukan seperti berpuasa yang hanya rutinitas. Tetapi yang ku kehendaki adalah supaya engkau melepaskan belenggu-belenggu orang yang terbelenggu, menolong orang yang kekurangan, memberikan tempat kepada orang yang tidak punya
rumah. Maka ketika kau berseru kepada Tuhan, engkau akan dijawab, dan dia katakan, ini aku anakku, apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan, maka terang akan memancar. Ya. Haleluya. Kan demikian tadi firman Tuhan, saudara. Engkau akan seperti taman yang diairi. Luar biasa. Jadi maukah kita saudara yang kasih, ya, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Ini saudara yang kasih intinya. Peduli, suka merasa gerak untuk memiliki suatu kemurahan. Ada kemurahan hati. Kasih itu sabar. Kan ada ya lagu-lagu yang sering diajarkan pada sekolah minggu ya. Murah hati sama seperti Yusuf. Ya. Sakit memang apa yang diperlakukan saudara-saudaranya terhadapnya, tetapi dia murah hati. Maafkanlah kami, saudaraku, sudah kami memperlakukan jahat. Udahlah, jangan kau ingat-ingat itu, kata Yusuf. Tuhan punya rencana untuk kamu, untuk aku, ya, supaya bisa kita, ya, memperoleh berkat-berkatnya. Udah gak usah diingat-ingat itu. Kan begitu kata Yusuf ya. Haleluya. Nah, Tuhan luar biasa memberikan kepada Yusuf sebuah kemurahan yang luar biasa, karena dia memiliki sesuatu hati yang tenang dalam menghadapi segala situasi, tidak mau membangkit-bangkit sesuatu permasalahan masa lalu, tidak. Dia hanya cukup berserah kepada Tuhan. Dia hanya cukup mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, apa yang harus aku lakukan seterusnya dalam perjalanan hidupku yang menyenangkan hatimu. Haleluya. Nah ini saudara yang kasih, maka kemurahan Tuhan itu terus mengalir dari orang yang dicerca, dari orang yang sedang mengalami sesuatu keputusasaan. Ya, kalau manusia biasa putus asa, kenapa tidak putus asa? Tadi memiliki suatu cita-cita, mimpi-mimpi yang indah. Kau sekarang menjadi budak di Mesir, bahkan masuk penjara, rambutnya sampai gondrong, ya, tidak karuan. Mungkinkah ada harapan bisa dia bebas? Ada. Kalau Tuhan yang berkarya, bisa. Dia dibebaskan, ada saja jalannya. Dengan melalui mimpi, ya. Seorang temannya juga di dalam penjara yang duluan dibebaskan. Lalu saudaraku yang kekasih melapor dan mengatakan, ada di dalam penjara namanya Yusuf. Apa yang dia katakan selalu terjadi. Apa yang penglihatan yang sudah dia tunjukkan selalu nyata. Betul-betul luar biasa. Dia didengar Raja Firaun. Jemputlah dia. Kenakan kepadanya pakaian yang indah. Rambutnya diservis, dipangkas, dibawa ke hadapan raja. Tahu-tahu juga saudaraku yang kasih, raja bertanya kepadanya, aku punya mimpi, dan tolong katakan apa mimpiku itu. Kalau kita saudaraku menghadap orang yang tahu mengerti mimpi, lalu dia tanya kepada kita, apa mimpimu itu? Biar saya tebak. Ini tidak. Apa mimpiku dan apa artinya? Nah, sesuatu hal yang sulit ya. Tetapi itulah hikmah yang dimiliki oleh Tuhan. Oleh Yusuf yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan apa yang dia katakan itulah yang terjadi, tergenapi. Luar biasa. Sehingga dia mendapat kemurahan, ya, menjadi Perdana Menteri. Bahkan sebagai orang kedua di bawah raja yang menguasai tanah Mesir.
Segala sesuatu ada dalam kekuasaannya. Kan luar biasa saudara yang kasih. Siapa yang bisa memikirkan hal sampai seperti itu? Kalau kita sebagai manusia, wah sudahlah habis riwayat si Yusuf. Nggak mungkin dia bisa ya meraih lagi cita-citanya menjadi matahari ya, yang bersinar di hadapan semua saudara-saudaranya. Kan begitu ya. Nah saudara yang kekasih, hidup yang suka peduli adalah sesuatu jalan kemurahan Tuhan terus tercurah bagi kehidupan kita. Gerakan hati saudara untuk selalu berkemurahan kepada siapapun, peduli kepada siapapun ya. Bahkan jangan suka membangkit-bangkit masalah. Kenangan-kenangan pahit semua kita saudaraku. Mungkin saya yang terlalu banyak mengalami kenangan pahit dalam hidup ini, tetapi saya tidak suka membangkit-bangkit. Ketika saya disindir, ketika saya difitnah, ketika saya diolok-olok, saya tenang saja. Paling-paling saya mengurung diri di dalam kamar dan menangis. Dan saya menangis bukan kepada siapa-siapa, saya hanya menangis kepada Tuhan sambil memetik senar gitar dan mengatakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Akhirnya mengalir air mata saya, karena saya bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan jadikan saya biji matanya yang tidak pernah lepas dari tatapannya, tidak pernah hilang dari ingatannya. Dia telah ukirkan saya di dalam rohnya, itu di dalam pandangan saya. Walau ada yang pahit yang saya rasakan, tetapi saya taruh salib Kristus itu untuk mempermanis hidup saya. Saya hanya bangkitkan kemurahan saya kepada siapapun. Pahit, sulit yang saya hadapi dalam menjalani hidup, tantangan demi tantangan, saya tidak pernah menyakiti siapapun, tetapi kadang mereka suka menyakiti saya. Tetapi bagi saya tidak mau membangkit-bangkit semuanya, bahkan tidak mau menyebut siapa mereka. Mungkin teman sepergaulan saya, mungkin sahabat karib saya, tetapi kata Tuhan Yesus telah mengangkat lututnya dan menendang saya. Mungkin bisa kita alami hal yang seperti itu dalam hidup ini. Tetapi saudaraku yang kasih, teruslah sebisa, semampu kita sanggup melakukan yang baik, lakukan saja yang baik. Terus sabar, tetap sabar. Karena apa? Mengapa kita harus sabar? Jangan karena manusiawi kita, jangan pikirkan gengsi kita, tetapi karena Kristus. Karena kamu melakukannya untuk aku, maka kamu akan memperolehnya. Siapa yang menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi kalau mengorbankan, membagi-bagikannya karena aku, maka dia akan memperolehnya. Itulah harapan hidup kita. Haleluya saudaraku. Biarlah kita semakin hari semakin diberkati ya, semakin menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Haleluya saudara, inilah renungan firman Tuhan buat kita semua pada kesempatan ini. Biarlah kita semakin hari semakin diberkati Tuhan, semakin kemurahan Tuhan itu terus mengalir bagaikan sungai di kehidupan kita pribadi lepas pribadi, masing-masing, keluarga demi keluarga, untuk semua jemaat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Mari saya undang ke depan pemain musik.